Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Platha YouTube channel. Berikut ini, Susilo Platha Mobil Vlog, dalam video yang berlokasi di Jalan Raya Pantura, arah dari Rembang, menuju Batangan Pati Jawa Tengah malam hari, saat macet dikarenakan, ada perbaikan jalan pengecoran. Selamat menyimak, sampai selesai. Cara mengemudi di jalan macet. Berkendara saat lalu lintas merayap padat, atau terjebak kemacetan, membutuhkan konsentrasi dan kewaspadaan yang tinggi. Perlu tips tertentu, agar tetap aman dan nyaman. Pernahkah sobat, saat berkendara melewati area kemacetan? Bagi yang aktivitasnya di kota besar, pasti sering mengalami hal tersebut. Berkendara saat lalu lintas merayap padat, atau terjebak kemacetan, membutuhkan konsentrasi, dan kewaspadaan yang tinggi. Berikut ini adalah cara mengemudi, di jalan merayap atau macet. 1. Jaga jarak aman, dengan kendaraan di depannya. Menjaga jarak aman, dengan mobil di depan, adalah hal yang penting. Jarak aman yang disarankan adalah, sobat mempunyai respon 3 detik. Waktu tersebut cukup memberikan ruang gerak bagi pengemudi untuk berhenti, atau berpindah jalur yang lancar, ketika tiba-tiba kendaraan di depan sobat, mogok atau berhenti. 2. Waspada pergerakan mobil di depan. Pada saat lalu lintas padat merayap, waspadai gerakan kendaraan di depan. Ada kemungkinan kendaraan di depan tiba-tiba berhenti. Jika sobat waspada, hal ini dapat menghindari terjadi benturan dengan kendaraan di depan. Waspadai juga saat kondisi macet di jalan tanjakan. Ada kemungkinan kendaraan di depan bergerak mundur. Sobat bisa menyalakan klakson untuk memperingatkan pengemudi di depan kendaraan. 3. Beri tanda saat akan berpindah jalur. Ketika melewati jalan yang macet, ada kalanya kita terjebak di jalur yang macet. Contohnya ada mobil mogok di depan, sedang mobil di belakang tidak sempat berpindah jalur karena jarak terlalu dekat. Ketika menemukan situasi ini, dan sobat berniat pindah jalur sebelah yang lancar, jangan lupa menyalakan lampu sen kiri atau kanan. Ini bertujuan untuk memberikan tanda ke pengemudi lain, agar memberi jalan, dan tidak ditabrak dari arah samping belakang. 4. Hindari penggunaan setengah kopling. Setengah kopling artinya, menginjak pedal kopling setengah injakan, bagi mobil dengan transmisi manual. Jika ini dilakukan, maka akan terjadi gesekan yang berlebihan pada plat kopling. Akibat yang ditimbulkan adalah, kampas kopling cepat tipis, timbul bau benda terbakar, dan bahkan mobil menjadi mogok tidak bisa berjalan. Untuk itu, penggunaan setengah kopling sangat tidak disarankan. 5. Saat berhenti lama, gunakan handrem. Saat terjebak kemacetan yang cukup parah, mobil sobat bisa berhenti di tempat beberapa menit atau bahkan dalam hitungan jam. Di saat seperti ini, handrem sangat penting digunakan. Tarik tuas handrem untuk mencegah kendaraan bergerak. Tujuannya supaya kaki kanan sobat tidak capek selalu menginjak pedal rem. 6. Hindari berhenti mendadak. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Tujuannya agar mobil sobat tidak ditabrak dari arah belakang oleh kendaraan lain. 7. Gunakan gigi rendah. Menggunakan posisi gigi perseneling rendah saat kendaraan merayap bertujuan memberikan respon yang baik bagi pergerakan kendaraan. Hal ini juga mencegah mesin tiba-tiba mati
karena beban yang berlebihan, misalkan tidak seimbang antara pelepasan injakan pedal kopling dan injakan pedal gas. Posisikan transmisi netral. Kemacetan yang parah membuat kita harus berhenti di tengah-tengah dalam waktu yang lumayan lama. Nah, cara bawa mobil dalam keadaan macet, sebaiknya memindahkan transmisi mobil pada kondisi netral untuk menjaga kemungkinan pedal kopling terlepas, karena pengemudi terkadang lupa kalau transmisi dalam posisi aktif. Jika sobat menggunakan mobil matic, berhenti pada posisi transmisi di D terlalu lama, akan meningkatkan konsumsi BBM. Untuk bisa melewati kemacetan, sobat membutuhkan kesabaran dan kewaspadaan. Ketika macet, akan merasakan geram, bosan, emosi, dapat meletup tiba-tiba. Padahal, mengemudikan mobil pada kondisi jalanan yang macet, membutuhkan pikiran yang tenang. Sobat pun bisa menggunakan rem tangan, supaya mobil tidak bisa bergerak, ketika terjebak kemacetan yang parah. Hal itu supaya kaki kanan, tidak capek untuk menginjak pedal rem. Perhatikan instrumen dan indikator kendaraan. Dalam kondisi jalan macet, mobil akan bekerja sedikit lebih keras dibandingkan dengan jalanan yang lancar. Mesin mobil akan beresiko mengalami overheat hingga mogok karena suhu yang terlalu panas. Karena itu, cara bawa mobil yang benar adalah perhatikan indikator suhu mobil dengan baik dan indikator lainnya seperti oli serta bensin. Hibur diri dengan multimedia. Satu-satunya hiburan di dalam mobil ketika mengalami kondisi macet di jalan adalah mendengarkan radio, berselancar di dunia maya melalui handphone, atau menonton televisi. Satu-satunya pilihan yang terbaik adalah memutar film atau video melalui DVD player atau koneksi USB. Dengan beberapa tips, cara bawa mobil yang benar, dalam keadaan jalan raya macet, diharapkan sobat bisa bersabar dan tenang, melewati kemacetan dalam mengemudi. Jangan langsung terbawa emosi, ketika ada mobil, atau pengendara lainnya, yang menyerobot jalur Anda. Ada 5 alasan harus mematikan lampu kabin mobil ketika mengemudi di malam hari. Berikut penjelasannya. 1. Menyesuaikan penglihatan mata pada malam hari. Alasan pertama, kenapa kita harus mematikan lampu kabin saat mengemudi malam hari, karena akan menyulitkan pandangan kita. Pupil mata akan berubah ukuran sesuai intensitas cahaya yang diterima. Jika lampu kabin pada mobil menyala, pupil akan mengecil, dan menyebabkan jumlah cahaya yang masuk ke mata lebih sedikit. Jika di saat sama, keadaan di luar mobil begitu gelap, maka kemampuan penglihatan pun akan terganggu. Oleh karena itu, lampu kabin mobil yang dimatikan akan membuat pupil matamu menyesuaikan diri dengan intensitas cahaya di luar mobil. 2. Menjaga privasi. Salah satu alasan lain kenapa lampu kabin mobil harus dimatikan yaitu untuk menjaga privasi, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dibegal. Jika lampu kabin pada mobil menyala, para penjahat, seperti penjahat begal, akan lebih mudah melakukan aksinya, karena sudah mengetahui kondisi di dalam mobil sobat. 3. Boros aki. Lampu kabin yang dibiarkan terus menyala di sepanjang perjalanan
juga akan berpengaruh pada komponen aki. Sebagai penghasil energi listrik, daya aki di mobil akan terkuras habis jika sobat menyalakan lampu kabin mobil dalam jangka waktu yang lama, apalagi jika sedang melakukan perjalanan jauh. Lampu kabin yang terus-terusan dinyalakan akan menyebabkan aki mobil cepat habis. Dampaknya mobil akan mogok. Tidak hanya itu, habisnya aki mobil akan berpengaruh pada performa mobil dan menyebabkan kerusakan komponen mobil yang lain. 4. Mengganggu konsentrasi pengendara lain. Lampu kabin yang menyala saat malam hari akan mengganggu konsentrasi pengendara mobil yang berada di sekitar sobat. Pandangan pengendara lain bisa saja teralihkan jika lampu kabin mobil menyala. Itulah sebabnya pada malam hari, sobat dilarang menyalakan lampu kabin untuk menerangi bagian dalam mobil. Tidak hanya sobat yang akan terkena dampaknya, pengendara lain juga. 5. Terkena tilang. Menghidupkan lampu kabin di malam hari juga berpotensi ditilang polisi, karena bisa mengganggu pengendara lain dan diri sendiri di jalan raya. Menyalakan lampu kabin sama saja melanggar aturan yang diklaim dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Harus istirahat setiap 4 jam saat mengemudi jarak jauh. Berkendara membutuhkan fokus dan juga kesiapan fisik dan mental yang baik, terutama bila menempuh perjalanan jarak jauh. Tak jarang sobat melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini berarti seseorang mengemudi selama berjam-jam lamanya. Berkendara jarak jauh akan menguras banyak tenaga, baik bagi pengendara maupun kendaraannya. Sebab, kendaraan yang telah menempuh jarak jauh rentan mengalami kerusakan, baik pada mesin maupun komponen lainnya. Pengendara pun demikian, perlu diistirahatkan untuk menjaga keselamatan di jalan raya. Dalam pasal 90, ayat 3 Undang-Undang Nomor 22, Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor umum wajib beristirahat selama setengah jam setelah berkendara selama 4 jam berturut-turut. Selain itu, pasal tersebut juga menyatakan waktu kerja maksimal pengemudi adalah 8 jam sehari, walau dalam hal tertentu bisa diperpanjang menjadi 12 jam dengan waktu istirahat selama 1 jam. Ketika berkendara tanpa berhenti, alias tidak dalam kondisi macet, maksimal hanya 3 jam. Setelah itu, disarankan untuk istirahat. Kalau berkendara terus dan tidak berhenti, sebaiknya maksimal 3 jam. Tapi kalau berhenti, alias dalam kondisi biasa, sampai 4 jam. Hal ini dikarenakan kondisi fisik pengemudi bisa memengaruhi keselamatan penumpang, karena jika tidak konsentrasi saat mengemudi, akibat kondisi tubuh yang lelah, bisa berakibat fatal. Disarankan pengemudi untuk menghindari rasa kantuk dan lelah, karena bisa mengganggu konsentrasi pengemudi saat di perjalanan. Itu alasannya mengapa diharuskan setiap melakukan jalan jauh dengan kendaraan pribadi, wajib istirahat setiap 4 jam sekali. Dikutip dari berbagai sumber, pengemudi disarankan untuk meluangkan waktu 30 menit setelah berkendara selama 4 jam, agar stamina tetap terjaga hingga sampai di tujuan. Menggunakan waktu beristirahat juga dengan seefisien mungkin, karena bukan hanya sobat yang ingin istirahat di rest area, terutama di jalan tol.
Jika perjalanan jauh, sebaiknya ada 2 orang pengemudi, agar bisa bergantian saat mengantuk. Selain itu, sebelum melakukan perjalanan, pengemudi juga disarankan untuk melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi kendaraan selalu dalam kondisi prima. Sebagai penutup, berikut ini kata-kata bijak berkendara dengan aman. Tetap tenang dan berkendaralah dengan aman. Lebih cepat itu fatal, lebih lambat itu aman. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman. Pergi lebih cepat, mengemudi lebih lambat, hidup lebih lama. Berkendara lambat, berkendara dengan aman, hidup tidak ada cadangannya. Hidup itu seperti mengemudi, tetaplah di jalurmu sendiri. Keunggulan adalah perjalanan, disiplin adalah kendaraannya. Keamanan jalan raya adalah kondisi pikiran, kecelakaan bukanlah ketiadaan pikiran. Pikiran di kemudi, tangan di roda, mata di jalan. Terkadang terapi terbaik adalah berkendara jarak jauh dan musik yang bagus. Melawan segala rintangan, Anda akan berhasil melewati perjalanan, pergi dan pulang, berkendaralah dengan aman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.